Ketika orang saling menyapa, itu silaturahim. Ada kasih sayang di dalamnya. Ibu-ibu sekalian, ketemu dengan seorang yang kenalan lah. Kita berjalan, kemudian dia papasan dengan kita. Monggo bu, badinda pundi. Itu silaturahim. Ada sambung kasih sayang di dalamnya. Namun seringkali ketika orang melakukan silaturahim hanya modal lahir saja, dan itu tidak ada. Contoh yang tadi kita tuliskan, monggo bu, monggo badinda pundi, dah lewat jalan, sana lewat jalan, terus yang ibu tadi yang menyapa jawil jajari, kayak Bu Keli wong ini ngitip pon jelek kalau saya. Gitu. Bentuk-bentuk lahir yang semacam inilah yang harus kita jaga. Nah sekarang biar tidak terlalu cepat, biar tidak terlalu lama, nanti saya khawatir. Pokoknya sebelum penyana ada yang liar-liar, wis rampung. Ya, liar-liar terus ngelitak ke sirah nang meja, melas, jaga ngelapi, ada ngiler. Makanya saya percepat, Bapak dan Ibu, silaturahim tertinggi. Tadi ya. Apa yang ada dalam dada silaturahim itu yang tertinggi adalah terhadap orang yang paling dekat dengan kita. Itu silaturahim tertinggi. Kalau ini gagal, maka jangan membanggakan dengan silaturahim yang jauh. Nah, silaturahim yang tertinggi itu siapa? Kasih sayang yang diberikan kepada. Jadi gini, seorang yang bersilaturahim adalah subjek. 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 Subjek adalah pelaku aktif. Setiap kita pasti harus menjadi subjek. Jangan pernah menjadi objek. Dan jangan pernah menempatkan diri menjadi objek. Siapa subjek? Subjek adalah pelaku. Yang dalam hal ini saya sebagai subjek, maka saya yang memberi kasih sayang, bukan yang mengharapkan disayang. Yang mengharap disayang namanya objek. Yang menyayang namanya subjek. Ibu-ibu harus bersilaturahim kepada anak-anak murid dan panjenengan subjek, yaitu menyayang mereka. Jangan berharap panjenengan minta disayang. Memperhatikan mereka, bukan kita yang minta diperhatikan. Nah sekarang kembali lagi. Yang paling dekat siapa? Silaturahim itu. Yang pertama adalah suami, kemudian anak-anak, kemudian orang tua, kemudian mertua, kemudian kakak beradik kandung, kemudian kakak beradik ipar, kemudian pak lek, pak dik dan sebagainya, kemudian tetangga. Itu yang dekat. Nah sekarang yuk panjenengan ibu-ibu sekalian, silaturahim panjenengan, kasih sayang panjenengan dengan mereka itu ada luka atau tidak? Ini yang harus pertama diperbaiki. Karena pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah yang paling dekat di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang tadi saya mengatakan itu, duribat alaihimud dhillah aina ma tuqim. Aslinya Bapak dan Ibu, panjenengan adalah manusia. Perhatikan driji saya. Panjenengan semuanya Bapak Ibu adalah manusia terkutuk. Iya, tapi kan saya terakhir. Iya, yang pertama kan panjenengan. Ya kan? Semua kita adalah manusia terkutuk di hadapan Allah. Tidak ada artinya apa-apa dalam kehidupan kita kecuali apabila kita memiliki dua hal. Dua saja. Kalau panjenengan tidak memiliki dua-duanya, maka panjenengan sungkur. Innal insana lafi khusrin
Semua manusia pasti dalam keadaan terkutuk. Illa, kecuali. Nah, sekarang kita ambil dulu yang dua itu tadi. Apa yang dua itu? Yuk, sekarang kita koreksi. Yang pertama adalah hablun minallah. Hubungan panjenengan kepada Allah gimana? Kasih sayang kita kepada Allah dan Rasulullah bagaimana? Luka atau tidak? Ini yang pertama, satu. Nah, sekarang saya bertanya, ini yang beragama Islam. Seberapa kecintaan kita kepada Allah? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan salatun man wajada fihinna wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila seseorang mendapatkan 3-tiganya ini, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa selamanya. Yang pertama, ayyuhibbal mar'u ma yuhibbuhu illa lillah. Tidak ada cinta di dalam dada ini kecuali cintanya hanya kepada Allah semata-mata dan tentu Rasulnya. Nanti makanya saya matur jangan sampai lir-lir. Kalau lir-lir kepedot nggak paham, nanti panjang di rumah muring-muring loh ya. Murid sih mau pengajian orang ndak jenah. Sok. Kasar-kasar mari rumah susu. Nonton orang. Oh ya, seorang ibu biasanya sholat duha. Ibu ini dah sepuh. Tanda-tanda orang sepuh itu kan ngantuan. Coba tanda-tanda orang sepuh. Orang sepuh itu kan ngantuan. Iya. Kenapa orang sepuh itu ngantuan? Ayo. Kenapa orang tua itu rata-rata ngantuan? Mudah jawabannya, karena dia sedang latihan turu terus-terusan. Dilatih di dunia itu sudah. Jadi ngeliat gitu. Nang ngarep meja wae iso liar nek liwat nanggon bakul kasur apa ora ambruk itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada orang sepuh. Suatu ketika dia bilang kepada temannya, "Lah, yang gara-gara melu pengajian ya wis ana setengah tahun yang ora tau sembahyang duha." Ibu temani, "Loh, kok ora sembahyang duha?" "Ya ngono kok. Yang ini krungu nang pengajian, dene nek salat duha kuwi kudu apal surat Asy-Syamsu dan Ad-Duha. Rakaat pertama wasyamsu wadduhaha, rakaat kedua wadduha wal laili idza saja. Padahal yang durung apal. Lah lanjutnya ora tau sembahyang duha. Kenapa ibu ini kalau macam itu? Ternyata bukan salah si pengisi pengajian. Salahnya adalah beliau ketika saat si pengisi mengatakan, tapi ibu menika waosan sunnah menawi dereng apa nggih mboten napa-napa pas uler itu masalah. Kesimpulannya kemudian ora iso sholat duha. Baik ibu-ibu sekalian, kembali lagi. Hablum kita kepada Allah yang pertama. Apa itu? Tadi saya mengatakan ayyakun yang ayyuhibbal mar'u ma yuhibbu illa lillah. Saya cepatkan dulu ini biar tidak salah paham. Ibu, jangan tidak boleh mencintai suami. Koma. Tidak boleh mencintai suami, menyayang suami, kecuali semua itu kecintaannya kepada Allah.
Jadi panjenengan mencintai suami itu bukan bergere wong lanang ini sing kodaran mangkal naten. Iya. Wong lanang itu kan mangkal kita babut. Iya. Aku maksudnya jarwane gitu kan. Saya enggak. Bapak dan Ibu, piantun kakung itu mangkelno. Kadang-kadang enggak konsekuen. Nek salah dewek le nutupi kesalahan, ning nek ana wong salah le muring-muring ora rampung. Itu panjenengan. Artinya semua kita. Nah, kita itu kan paling resto. Siapapun kita pasti punya keahlian tanpa kuliah. Senenge nyalah mau wong. Ning nek disalah ngrekasa banget. Gitu. Ya, kelebihan yang fantas. Ya. Nah, Bapak serta Ibu yang saya hormati, jangan pernah mencintai anak. Yang ada adalah cinta kita kepada Allah, dan karena Allah kita mencintai anak. Kenapa kok mesti harus begitu? Jawabannya gampang. Karena suami panjenengan pasti manusia biasa. Gak ada di antara ibu-ibu yang suaminya keturunan malaikat, itu tidak ada. Kalau manusia biasa artinya apa? Artinya tukang salah. Kalau manusia biasa artinya harus dimaklumi. Nah, karena manusia biasa inilah yang menyebabkan dia sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ringkasnya begini, Ibu. Ini kan kebanyakan ibu-ibu ya, sama tadi ibu bunuh aja lah. Menjauh bapak-bapak orang mirengnya apa-apa lah. Ini orang mirengnya apa-apa. Hilang-hilangan. Hilang-hilangan bila turun bertahun. Begini aja lah Bapak dan Ibu. Mulai hari ini Bapak dan Ibu, kuatkan silaturahim kita kepada Allah. Ya. Silaturahim yang mana yang pada Allah? Satu, sholat. Nah, sholat dulu. Berani ngacung? Siapa yang berani ngacung? Siapa yang sholatnya masih suka terlambat? Siapa yang sering menunda-nunda sholat? Lawan bisa ngacung ya? Ya. Bapak dan Ibu, pertanyaan yang kedua. Siapa di antara panjenengan yang merasa disayang oleh Allah? Siapa yang merasa disayang oleh Allah? Nah, kita orang muda ngawur. Bagaimana kita tahu bahwa kita disayang oleh Allah kalau kita sendiri nggak punya argumen? Argumentasi apa yang kita miliki sehingga kita mengatakan disayang oleh Allah? Maka kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabba ilallah. Rasul, perbuatan ibadah yang paling dicinta oleh Allah itu apa sih Rasulullah? Rasul jawab 3 perkara. Ayo, kalau panjenengan sudah melaksanakan 3 berarti panjenengan disayang. Kalau tidak. Agak simpel. 1, sholat ala waktiha. Orang yang sholatnya tepat waktu. Tepat waktu enggak? Belum. Aku disayang. Saya opo. Ya. Yang kedua, birrul walidain. Sudah bisa selalu berbakti pada orang tua? Yes. Yang ketiga, al jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Siapa yang jihad pada fi sabilillah? Seorang yang jihad fi sabilillah adalah guru TK yang ketika mengajar ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa. Itu orang yang jihad. Tanda khasnya orang yang jihad fisabilillah dalam mengajar, 1, orang nesunan. Selalu berlembah lembut, selalu memahami dan memaafkan, namanya juga anak-anak.
Itu baru panjenengan masuk ke dalam ranah kalimah Allah yang luar biasa tingginya. Saya menganjurkan, saya sendiri terus terang menganjurkan kepada semua anak saya jadi guru. Nek pengen cepat mlebu swarga dadi guru. Nek pengen cepat mlebu neraka dadi guru. Nek pengen cepat mlebu swarga dadi guru. Nek pengen dadi wong sing ngecamprang dadi guru. Guru yang ikhlas lillahi ta'ala. Panjenengan datang disiplin ikhlas. Saya sedang beribadah kepada Allah. Saya akan datang on time selalu. Saya akan mengajar dengan sebaik-baiknya karena Allah. Bismillah ya Allah. Saya mengajar tidak mencari gaji. Saya tidak mencari gaji dalam mengajar ini, tapi saya akan berjihad fisabilillah. Kira-kira gajian nggak? Ya tetap gajian. Ikhlas ora ikhlas gajian. Tuh banget sih ora ikhlas. Gitu. Ya. Maka Bapak, Ibu semuanya, monggo ini jadi acuan untuk kita. Nah sekarang kata jihad itu nanti semuanya serba butuh jihad. Pengajian gini aja jihad kok. Panjenengan kan harus memaksa diri untuk memperhatikan terus. Kalau tidak jihadnya goyang, ya itu tadi orang kata bahkan di sebelah sana apa yang dalam ya saya kok tadi ada yang batin begini, cepatlah orang rampung gitu. Ada yang batin itu nyongkrong buan, gitu kan? Iya. Nah karena itu ibu-ibu yang saya hormati semuanya saja, satu itu tadi, jadikan Allah adalah penyebab mengapa kita melakukan kebaikan. Jangan pernah berbuat baik kepada suami kecuali karena panjenengan sedang taat kepada Allah. Ya. Panjenengan kita sudah memenuhi syarat, 3 syarat sudah memenuhi belum ya? Ada 4 kan nih Bapak Ibu wanita nih. 1. Idza sholatil mar'ah khamsaha. Apabila seorang wanita itu sholat 5 kali, sholat enggak? Sholat. Wa shamat syahraha, siap Ramadan enggak? Siap. Wa hasanat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga kemaluannya dengan berpakaian yang santun yang tidak menyebabkan wong lanang dosa. Pengumuman. Kelemahan laki-laki itu di mata. Laki-laki itu nek weruh ana wong wedok, apa meneh ayu, ora pati ayu poho. Ya, pakaiane medhek ngeplek itu wong lanang. Itu mlaku tuli. Ngantek minggu gang. Gitu. Iya. Kelalen. Kalau di rumah sudah punya istri bahkan cucu. Bahkan mungkin cucunya wis koyo tasbih. Udah drendel. Laki-laki bisa semacam itu, tetapi kecuali 7 laki-laki yang tidak akan semacam itu. 1 saya, Pak Nasio. Karena itu menjadikan kemudian dunia saling beliau. Tidak dong, enggak. Mereka yang tidak beriman kepada Allah. Nah sekarang baleni. 1. Sholat 5 kali. 2. Siam Ramadan. 3. Menjaga kehormatan. Yang keempat, wa ta'at zaujaha, dan selalu taat kepada suami. Panjenengan rasa-rasa lagi dewe. Ilmukhil jannah min ayyababin syi'ti. Rasul mengatakan, masuk kamu ke dalam surga dari pintu manapun silakan. Itu hanya diberikan kepada wanita. Wong lanang ora iso.
Wong lanang taat patuh kepada istri masuk neraka. Pak, ya Bu, keliwat. Ya, barang liwat ngasai, turu. Maka laki-laki ini masuk neraka, penyebabnya adalah karena dia yang menyebabkan istrinya masuk neraka. Penyebab maka menjadi orang yang bernasib yang sama. Panjenengan pakai pakaian nggak ditetes, saya pernah nih, tapi jangan bilang siapa-siapa. Sungguh jangan bilang siapa-siapa lagi. Pagi-pagi saya keluarkan dari habis kuliah subuh, saya pulang sebentar, saya keluar, saya mau beli sesuatu. Pagi-pagi sekali itu saya melihat astagfirullahaladzim, ada mbak-mbak pakai daster. Dasarnya tipis, orang nganggo jeroan babar blas. Saya astagfirullahaladzim. Bahasa yang tadi itu nadratul ulalak, pandangan pertama itu hakmu, wa nadratul tsaniyah alaik, namun pandangan yang kedua adalah kecelakaanmu. Waktu itu alhamdulillah saya nadratul ula saja. Sudah, jadi kan next saya balik. Berarti yang kedua sudah dosa kita. Ini terutama ke bapak-bapak, soalnya soal tengeri bapak-bapak sok ini. Yang penyenang juga ngadu saya bapak. Nah itu sekarang yang saya hormati semuanya saja. 3 hal ini, salat tepat waktu, birrul walidain, dan jihad fisabilillah adalah tanda khas seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketaatan pada suami. Sekarang ini, bagaimana agar panjenengan bisa selalu taat pada suami? Ada resepnya. Sebenarnya khusus sekali. Seorang istri tugasnya adalah membahagiakan, menyenangkan suami, memperhatikan suami. Jangan menjadi objek sing jaluk hateki, yang sebel jeneng. Nanti kurang mau boleh hateki, yang menyenangkan dan sebagainya. Oh, cepat bawa. Kalau ini yang terjadi, maka panjenengan sedang memecah silaturahim di dalam keluarga. Karena itu, boleh. Suatu ketika panjenengan jengkel maka suami, kemudian suami mengatakan, bobonya nggak nawi tampu. Ya, laksanakan. Orang kita nggak batin. Orang kelingan nomor 3 baru bisa oleh jotek. Neng dibatin. Ya. Kalau saya tidak takut kepada Allah, seorang istri harus selalu taat pada suami. Tidak bisa, insya Allah. Asal jangan dipraktekkan dalam kondisi nyata. Karena ibu-ibu perlu tahu, orang bohong itu kan boleh ya suami. Bohong pada suami boleh. Bohong pada istri boleh, Pak. Boleh. Contoh. Istri masak. Setelah masak, kemudian istri nanya, Pak, enak Pak? Wah, enak. Jangan enak. Neng enak begini cocok banget, enak loh. Gitu. Suami pulang dari luar kota bawa oleh-oleh, panjang dari gue mati. Batin. Kemudian panjenengan ibu tak oleh-oleh, panjenengan harus tampil bohong. Ya Allah Pak, jenengan ngerti wae sing tak. Oh, ya Allah matur nuwun banget ya Pak. Bohong boleh. Itu istri. sekarang tidak ditiadakan bohong, jujur. Sekarang jujur. Istri keluar kota, masuk supermarket, kemudian beli gaun. Nggak macam-macam, gaunnya mahal, harganya 700.000, gaun 700.000. Kemudian setelah itu selesai, kemudian dijajal, dicoba. Suaminya jujur, Pak, Pak,
Kemudian suami, bu, masya Allah, mbok dia mikir awak gitu. Kalau dicela kira-kira gimana? Oh, perang Uhud itu. Iya. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kembali ke intinya ya. Silaturahim yang paling tinggi adalah pada suami. Sumber segala kenikmatan dan kebahagiaan adalah kalau suami dan istri hidup rukun harmonis, saling memahami, saling mengerti. Ibu jangan pernah minta kepada suami, minta difahami, minta dikatakan, minta dibahagiakan. Tidak. Tugasnya memberi. Sudah, nggak usah mikir dia memberi atau tidak. Pokoknya memberi terus, bahagiakan terus, taati terus. Maka siapa yang memberi pasti mendapat. Siapa yang mengharap, apa yang terjadi? Ya, yang mengharap adalah orang yang selalu kecewa. Kecewa itu menyebabkan marah. Marah itu menyebabkan salah. Salah itu menyebabkan masalah. Dan masalah itu jauh dari kebahagiaan. Dipahami bojoku ki wong biasa. Manusia biasa ya kayak manusia. Ya Allah, nek dibuka angel banget. Maklum. Jangan tak harus tua. Angel. Bahkan terus anak-anak. Repot banget. Kalau yang semacam ini terjadi, maka suatu saat panjenengan nanti akan melakukan kesalahan. Loh, panjenengan kan manusia biasa juga kan? Sering salah kan? Kalau kita merasakan sering salah, kalau ada orang salah jangan muring-muring, tahu diri dong. Nyong kalau salah, masa ngomong salah saya muring-muring, bodoh-bodoh lah saya maklumi. Ketika panjenengan memaklumi suami, memahami suami, lembut pada suami, panjenengan suatu ketika salah, suami tidak akan tega untuk berkata-kata yang kasar. Namun kalau sudah kasar ketemu kasar, balas dendam mendendam, akhirnya duit sebanyak apapun, harta sebanyak apapun tidak akan pernah membahagiakan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini nanti dikembangkan. Terus dikembangkan, maka panjenengan akan masuk ranah yang kedua. Yang tadi ada dua kan, ya, saya ulang dari depan. Yang pertama adalah hablum minallah. Hubungan kita pada Allah dijaga, Ibu. Banyak berzikir, Ibu. Banyak membaca ayat Al-Quran. Nih, manusia Indonesia itu manusia paling unik. Mayoritas Islam, tapi mayoritas Islam itu tidak mudeng dengan Quran. Malah ada sebagian dari mereka moco wae ora iso. Ada loh, nggih. Untung sing mulai maca Quran ora iso tuh ora ketenger nang wajah. Lah nek ketenger ora ngisin-isin liwat ora iso maca Quran. Liwat ora iso maca Quran. Ketara ora iso maca Quran gitu. Tapi ketara enggak? Saya nggak tahu panjenengan bisa maca Quran atau tidak. Saya nggak tahu panjenengan yang sehari tadarus minimal 1 juz. Saya nggak pernah tahu. Siapa di antara panjenengan yang setiap malam sholat tahajud? Saya nggak tahu. Siapa di antara panjenengan senang sedekah? Saya tidak tahu. Siapa di antara panjenengan yang tidak pernah membantah suami? Saya tidak tahu. Yang tahu hanya Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang hilang dari catatan Allah dari apapun yang pernah kita lakukan. Nah, kalau sudah bahagia, sumber matahari nurnya dari keluarga, maka memancar keluar dari keluarga. Maka panjenengan berhadapan dengan tetangga adalah urusan saya kepada Allah. Berurusan dengan teman-teman di dalam TK, urusan saya pada Allah. Maka ibu dan bapak yang saya hormati, di dalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya kita mendapati orang-orang yang ini contoh nang TK wongnya apian ming siji guys sing wong nyengit pelit ayo ngomong bakal banget. Hati-hati, ya hati-hati, karena orang jelek karakternya, akhlaknya adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Ketika dia berbuat dosa kepada kita, sesungguhnya dia sedang mengambil dosa-dosa kita.
Jadi orang yang tidak baik karakternya justru adalah orang yang sangat berbaik pada kita sekalian. Jadi secara singkat Bapak Ibu saya akhiri secara singkat. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka kamu sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Wa in asatum, namun apabila kalian berbuat kejelekan, maka kalian sedang berbuat jelek untuk diri sendiri. Orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu baik, berhati yang baik, perbuatan yang baik terhadap sesamanya, terlebih pada suami, anak, orang tua dan lain sebagainya, dan teman satu TK namanya tetangga. Maka panjenengan mempunyai kewajiban sepenuhnya untuk selalu berbuat baik kepada orang yang dekat itu. Jangan terkesan menjadi orang jelek, karena orang jelek itu menyebabkan orang lain dosa, dosanya menyebabkan diri kita dosa. Contoh ini untuk penutup. Saya ngenyit dengan Pak Nasir, mangkel kayak ngenyak Pak Nasir. Kemudian Pak Nasir serasan dengan Pak Jati, nyong Michael motor baris, baris nak nyong. Pak Jati macam Pak Jati kalau terus tahu panjenengan mendingi saya dosa. Panjenengan kayak melu dosa. Panjenengan berdua, satu panjenengan dosanya sewu dosa karena dinding saya, panjenengan sewu dinding saya mendapatkan 2000 karena saya penyebab mereka berbuat dosa. Demikian pula seluruhnya, jangan pernah menjadi penyebab dosa orang lain tanpa disadari. Kita bertumpuk-tumpuk dosanya tidak karuan dan kita sendiri tidak merasa. Panjenengan yang senang pakai pakaian seksi itu dosanya rawon gede. Panjenengan jalan dari sana ke sini, wong lanang piro sing dosa? Kalau mangkono malah ngomong ngobrol papat, mangkono ngomong telu, kemudian panjenengan balik meneh, wong ndulung meneh dan sebagainya. Masing-masing orang 11 orang ini dosa kabeh. Kalau masing-masing orang ini 1000, panjenengan mendapatkan 11.000 tanpa disadari. Begitu dan seterusnya, monggo kita berhati-hati, jadilah orang yang mempunyai kekayaan tapi kekayaan hati, dan jangan pernah menjadi subjek, menjadi objek, karena menjadi objek adalah orang yang hina. Yang menjadi keterhormatan kita adalah menjadi orang dinamakan subjek atau pelaku atau pemberi. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelajaran yang bisa kita sama-sama pelajari. Ditutup pakai doa, betul. Doa hamdalah mohon. Moga ibu-ibu sekalian kita bersama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Moga pertemuan ini mendapat ridha Allah. Semoga ya Allah keluarga kita adalah keluarga yang selalu kita berikan kasih sayang kepada mereka, sehingga terbentuklah saadah di dalam keluarga kita, kebahagiaan dalam keluarga kita, ketenangan dan ketentraman. Maka akan turunlah apa yang dinamakan mubarakah, dan barakah itu diantaranya berasal dari sehat. Mubarakah itu berasal dari rezeki yang melimpah, dan akhirnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang dicukupi rezekinya, orang yang disehatkan, dan orang yang mempunyai hati yang tenang tentram. Dan hati yang tenang tentram itu penyebabnya adalah karena dia suka berbuat baik kepada orang lain, dan terutama adalah kepada suami atau istri, anak-anak, dan kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdal mu'minin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya rahman rahim. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajabu lahu. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la saqaman illa syafaitah wasrah sadrana wa nawwir qulubana wahdim bisalihati a'malana. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal haram wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, ada kurang ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.